Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Siang itu terasa begitu panas. Matahari berdiri tepat di atas kepala, seolah menggantung tanpa bergerak. Aspal jalan tampak bergetar oleh hawa yang menyengat, sementara debu tipis berterbangan setiap kali kendaraan melintas. Di sudut trotoar yang jarang diperhatikan orang, botol-botol plastik berserakan bercampur dengan sampah lain yang dianggap tak bernilai. Di tengah panas yang menekan itu, seorang nenek tua bernama Mbah Ranti berjalan pelan. Tubuhnya kurus dan punggungnya membungkuk dimakan usia. Langkahnya kecil dan hati-hati, seolah setiap pijakan membutuhkan tenaga lebih dari biasanya. Di pundaknya tergantung sebuah karung besar yang sudah kusam. Di dalamnya berisi botol-botol plastik bekas yang ia kumpulkan sejak pagi. Setiap kali ia berjalan, botol-botol itu saling beradu dan menimbulkan bunyi berderak pelan. Karung itu terasa berat, namun Mbah Ranti tetap melangkah tanpa mengeluh. Bagi dirinya, setiap botol plastik yang masuk ke dalam karung bukan sekedar sampah. Itu adalah harapan kecil. Harapan agar malam nanti masih ada nasi hangat yang bisa ia makan di rumah kecilnya. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, hidupnya berjalan dalam kesederhanaan yang keras. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya keluarga yang bisa bergantung. Yang ia miliki hanyalah tenaga yang tersisa dan tekad untuk bertahan hidup. Mbah Ranti tidak pernah meminta-minta. Ia tidak pernah mengulurkan tangan berharap belas kasihan. Ia hanya mengambil apa yang dibuang orang lain. Hari itu karungnya terasa lebih penuh dari biasanya. Botol-botol yang ia temukan cukup banyak. Meski langkahnya semakin berat, wajah tuanya menyimpan rasa syukur yang sederhana. Sesekali ia berhenti sebentar untuk mengatur nafas, lalu kembali berjalan perlahan menyusuri jalan yang panas. Namun Mbah Ranti tidak tahu, di balik siang yang tampak biasa itu, sebuah peristiwa sedang menunggu. Sebuah kejadian kecil yang akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dan juga hidup seseorang yang bahkan belum ia sadari keberadaannya. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti mendadak. Bunyi rem yang tajam memecah sunyi siang yang panas itu. Seorang polisi turun dari kendaraannya. Namanya Bribka Arman. Seragamnya tampak rapi tanpa lipatan. Sepatu hitamnya mengkilap memantulkan cahaya matahari. Pangkat yang terpasang di dadanya terlihat jelas, seolah menjadi tanda bahwa ia adalah orang yang memiliki kuasa di jalanan itu. Ia melangkah mendekat dengan gerakan tegas. Setiap langkahnya mantap, namun sorot matanya dingin. Bukan tatapan seseorang yang ingin memahami keadaan, melainkan tatapan yang sudah lebih dulu menghakimi. Di hadapannya, Mbah Ranti yang sedang membungkuk mengambil botol plastik terkejut mendengar suara keras itu. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" bentak Arman dengan nada tinggi. Suara itu terdengar kasar dan penuh perintah. Mbah Ranti tersentak. Tangannya refleks mengencang memegang karung di pundaknya. Wajah tuanya terlihat panik, sementara matanya mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dengan suara pelan dan gemetar ia mencoba menjelaskan. Ia berkata bahwa dirinya hanya memulung botol plastik. Ia juga mengatakan bahwa warga sekitar sudah lama mengenalnya dan tidak pernah melarangnya. Ia tidak membantah. Ia hanya mencoba menjelaskan. Namun bagi Arman, penjelasan itu justru terdengar seperti perlawanan. Seolah-olah seorang nenek tua berani menentang kewenangannya. Wajah Arman perlahan memerah. Rahangnya mengeras menahan amarah yang sebenarnya tidak perlu ada. Tanpa peringatan, kakinya terangkat. Sebuah tendangan keras menghantam karung rongsokan milik Mbah Ranti. Karung itu terlempar ke samping. Botol-botol plastik langsung berhamburan keluar, memantul di atas aspal yang panas. Beberapa berguling jauh,
Sebagian lagi terseret debu di pinggir jalan. Mbah Ranti terhuyung kaget. Tubuh ringkihnya kehilangan keseimbangan hingga akhirnya ia jatuh terduduk di tanah. Tangannya gemetar, lututnya terasa perih. Namun rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Air mata perlahan mengalir di wajah tuanya yang keriput. Bukan karena botol-botol itu berserakan, bukan pula karena tubuhnya sakit, melainkan karena harga dirinya diinjak di depan orang-orang yang melihat. Beberapa orang yang melintas sempat berhenti sejenak, namun tak ada yang berani mendekat. Sementara itu, Arman justru tertawa. Tawa keras yang terdengar puas. Tawa seorang pria yang merasa dirinya berada di atas segalanya. Bagi Arman, kejadian itu hanyalah hal kecil, sebuah hiburan singkat di tengah tugas yang membosankan. Namun ia tidak tahu, tawa yang ia lepaskan di atas tangisan seorang nenek tua itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang sunyi dalam hidupnya. Sore hari mulai merambat perlahan. Matahari yang sejak siang terasa begitu terik, kini mulai condong ke barat. Namun panas di dada Mbah Ranti belum juga mereda. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia kembali memunguti botol-botol plastik yang berserakan di jalan. Tangannya bergerak pelan, mengambil satu persatu botol yang masih bisa dijangkau. Beberapa botol sudah terinjak kendaraan, sebagian lagi terbawa angin ke pinggir jalan. Mbah Ranti berusaha mengumpulkan apa yang tersisa. Tangannya bergetar setiap kali meraih botol. Lututnya terasa nyeri setelah jatuh tadi. Punggungnya seperti ditarik-tarik oleh rasa sakit yang menjalar perlahan. Namun ia tetap memungutinya. Sesekali ia mengusap air mata yang masih mengalir di pipinya. Di sekitar jalan itu ada beberapa orang yang sempat melihat kejadian tadi. Ada yang melintas dengan sepeda motor, ada yang berjalan kaki, ada pula yang berhenti sebentar. Namun tak ada satupun yang benar-benar datang untuk membantu. Sebagian hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Seolah kejadian barusan hanyalah peristiwa kecil yang tidak perlu dipedulikan. Setelah beberapa saat, Mbah Ranti akhirnya mengumpulkan kembali sebagian botol yang tersisa. Ia memasukkannya ke dalam karung dengan gerakan lambat. Karung itu kini jauh lebih ringan dari sebelumnya. Namun anehnya, langkahnya terasa jauh lebih berat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengikat mulut karung itu dan mengangkatnya kembali ke pundak. Tubuhnya sedikit terhuyung, namun ia tetap memaksakan diri berjalan pulang. Langkahnya pelan menyusuri jalan kampung yang mulai sepi. Kepalanya tertunduk, matanya sembab, namun bibirnya tetap diam. Ia tidak mengutuk siapapun. Ia tidak memaki siapapun. Ia hanya berjalan. Rumah kecilnya berdiri di pinggir kampung, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Bangunan itu sudah tua dan rapuh dimakan waktu. Dindingnya terbuat dari kayu yang mulai lapuk. Beberapa bagian bahkan sudah retak dan berlubang. Atap seng di atasnya tidak lagi utuh. Ketika hujan datang, air sering menetes ke dalam rumah. Pintu kayu yang tipis berderit pelan ketika Mbah Ranti mendorongnya. Di dalam rumah itu tidak banyak barang, hanya sebuah tikar lusuh yang sudah memudar warnanya, sebuah ember kecil, dan lampu bohlam tua yang menggantung dengan cahaya redup. Tak ada kursi empuk, tak ada kipas angin, hanya kesunyian yang menemani. Mbah Ranti meletakkan karungnya di sudut ruangan. Ia lalu duduk perlahan di atas tikar, menahan rasa sakit yang masih terasa di tubuhnya. Ia menarik nafas panjang. Matanya menatap kosong ke arah karung rongsokan yang kini terlihat jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Hari ini hasilnya tidak banyak. Namun yang paling berat bukanlah kekurangan itu. Luka yang paling dalam bukan berada di tubuhnya yang rentah, melainkan di dalam hatinya yang baru saja diinjak tanpa belas kasihan. Malam turun perlahan menelan sisa cahaya senja. Angin malam berdesir lembut menyusup melalui celah-celah dinding kayu rumah kecil milik Mbah Ranti.
Suasana di dalam rumah itu sunyi, hanya ditemani cahaya redup dari lampu kecil yang menggantung di langit-langit. Setelah duduk cukup lama menenangkan diri, Mbah Ranti akhirnya bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa sakit, namun ia berjalan menuju ember kecil berisi air di sudut ruangan. Dengan gerakan pelan, ia mengambil air wudhu. Air yang dingin menyentuh kulit tuanya yang keriput. Setiap basuhan terasa menenangkan, seolah sedikit demi sedikit menghapus beban yang menekan dadanya sejak siang tadi. Ia membasuh wajahnya dengan hati-hati. Air mengalir bercampur dengan sisa air mata yang belum sepenuhnya kering. Setelah selesai berwudu, Mbah Ranti berdiri menghadap kiblat. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Punggungnya membungkuk dan lututnya terasa berat saat berdiri. Namun ia tetap tegak dalam kesederhanaannya. Ia mengangkat tangan, lalu mulai menunaikan sholat dengan khusyuk. Ketika sampai pada sujud terakhir, Mbah Ranti menundukkan kepalanya lebih lama dari biasanya. Dahinya menempel di lantai tanah yang dingin. Tubuhnya bergetar pelan. Air mata kembali jatuh perlahan, menetes ke lantai tanah yang menjadi saksi bisu kesedihannya. Namun dari bibirnya tidak keluar kata-kata kemarahan. Ia tidak mengutuk orang yang telah menyakitinya. Ia tidak memaki orang yang telah merendahkannya. Ia hanya berdoa. Doanya lirih, hampir tidak terdengar. Ia tidak meminta balasan yang menyakitkan. Ia hanya menyerahkan semua luka itu kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah melihat segalanya, bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Di luar rumah kecil itu, kehidupan kota tetap berjalan seperti biasa. Lampu-lampu jalan menyala terang. Orang-orang berkumpul, tertawa, makan bersama keluarga, dan menikmati malam dengan nyaman. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyadari. Di balik rumah reot di pinggir kampung itu, seorang nenek tua sedang bersujud dalam diam, menyerahkan luka hatinya kepada Sang Pencipta. Dari tempat sederhana itulah lahirlah sebuah doa. Doa yang tulus, doa yang tidak disertai amarah. Doa yang tidak bersuara. Namun, doa seperti itu tidak pernah salah alamat. Sementara itu, di tempat lain, malam terasa jauh berbeda. Di sebuah warung makan yang cukup ramai di pinggir jalan, Arman duduk santai bersama beberapa rekan kerjanya. Seragamnya sudah sedikit dilonggarkan. Topinya tergeletak di meja. Di depannya tersaji makanan hangat dan segelas minuman yang masih mengepul. Suasana di meja itu terdengar riuh. Arman sedang bercerita. Dengan nada santai, bahkan cenderung bercanda, ia menceritakan kembali kejadian yang terjadi siang tadi. Tentang seorang nenek pemulung yang ia hardik di jalan. "Dasar keras kepala," katanya sambil terkekeh. Sudah dibilang pergi, masih saja banyak alasan. Ia lalu menirukan bagaimana karung rongsokan itu terlempar ketika ia menendangnya. Tangannya bergerak memperagakan kejadian itu. Beberapa rekan yang duduk di meja ikut tertawa. Tawa mereka pecah memenuhi ruangan kecil warung makan itu. Arman tampak semakin puas. Baginya, cerita itu hanyalah kisah lucu yang bisa membuat suasana semakin ramai. "Botolnya berhamburan kemana-mana," lanjutnya dengan nada bangga. "Langsung diam dia." Tawa kembali terdengar. Namun tidak semua orang di meja itu ikut tertawa. Di sudut meja, seorang rekan hanya menunduk sambil mengaduk makanannya pelan. Wajahnya terlihat ragu. Ia seperti ingin berkata sesuatu, namun urung melakukannya. Rekan lain hanya menarik nafas panjang, lalu meminum airnya tanpa komentar.
Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah canggung bagi sebagian dari mereka. Mereka tahu kejadian itu bukan hal yang pantas dijadikan bahan tertawaan. Namun tidak ada yang berani menegur. Arman adalah orang yang dikenal keras. Pangkatnya lebih tinggi dari sebagian dari mereka. Sikapnya juga tidak mudah menerima kritik. Akhirnya mereka memilih diam. Malam terus berjalan. Percakapan di meja itu perlahan berganti dengan topik lain. Bagi Arman, kejadian siang tadi sudah selesai. Hanya peristiwa kecil yang bahkan tidak layak difikirkan lagi. Ia pulang dengan perasaan ringan, seolah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun ia tidak tahu. Sejak malam itu, sesuatu mulai bergerak perlahan dalam hidupnya. Tidak terlihat. Tidak terasa. Namun pasti. Seperti roda takdir yang mulai berputar tanpa suara. Hari-hari berlalu seperti biasa. Kota tetap sibuk. Jalanan tetap ramai. Kehidupan berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman pun menjalani rutinitasnya seperti sebelumnya. Ia masih datang ke kantor dengan langkah tegap. Seragamnya tetap rapi. Sepatu hitamnya masih mengkilap setiap pagi. Di mata banyak orang, tidak ada yang berubah. Namun perlahan, sesuatu mulai bergeser. Suatu pagi, Arman dipanggil oleh atasannya. Panggilan itu terdengar biasa saja, tidak disertai nada marah ataupun tekanan. Namun ada keseriusan dalam suara staf yang menyampaikannya. Arman masuk ke ruangan atasannya dengan langkah santai. Di dalam ruangan itu, atasannya membuka sebuah berkas tipis. Ada laporan dari masyarakat, katanya singkat. Arman hanya tersenyum kecil. Ia bahkan mengeluarkan tawa ringan yang terdengar meremehkan. Baginya, laporan seperti itu bukan hal baru. Orang-orang kecil sering mengeluh tentang hal-hal yang menurutnya sepele. "Ah, paling juga cuma salah paham," jawabnya santai. Ia menjelaskan secara singkat bahwa ia hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban. Baginya, semua yang ia lakukan adalah bagian dari kewenangannya. Atasannya tidak langsung membantah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menutup berkas tersebut. "Baik, kami hanya mencatatnya," katanya singkat. Arman keluar dari ruangan itu dengan perasaan ringan. Di pikirannya, masalah itu sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Namun sejak hari itu, suasana di kantor terasa sedikit berbeda. Hal-hal kecil mulai berubah. Ketika Arman memasuki ruangan, beberapa percakapan yang sedang berlangsung tiba-tiba terhenti. Rekan-rekannya yang tadi berbicara santai, mendadak diam. Ada yang pura-pura sibuk dengan berkas, ada yang segera berdiri dan berjalan ke tempat lain. Arman sempat memperhatikannya, namun ia menganggap itu hal biasa. Beberapa rekan juga mulai menjaga jarak. Mereka tetap menghormatinya secara formal. Namun kehangatan yang dulu terasa, kini perlahan menghilang. Di lapangan, perintah Arman masih dijalankan. Namun tidak lagi dengan semangat yang sama. Tidak ada lagi candaan ringan saat patroli. Tidak ada lagi tawa santai yang biasanya menyertai pekerjaan mereka. Semuanya terasa lebih dingin. Arman sebenarnya mulai menyadari perubahan itu. Tetapi, ia memilih mengabaikannya. Baginya, semua itu hanyalah kecemburuan atau perasaan tidak suka dari orang-orang yang tidak mampu menerima ketegasannya. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak, seolah semuanya baik-baik saja. Namun tanpa ia sadari, sebuah retakan kecil sudah mulai muncul dalam hidupnya. Retakan itu masih halus, nyaris tidak terlihat. Namun retakan yang diabaikan, pada akhirnya akan selalu membesar. Malam datang dengan tenang, namun tidak bagi Arman. Beberapa hari terakhir, tidurnya tidak lagi nyenyak seperti biasanya. Ia sering terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Ruangan terasa sunyi, tetapi pikirannya justru penuh dengan sesuatu yang sulit ia pahami. Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa, namun semakin hari, perasaan itu semakin sering datang. Ada kegelisahan yang muncul tanpa diundang, seperti ada sesuatu yang mengusik pikirannya dari dalam. Sesekali bayangan wajah seorang nenek muncul sekilas di ingatannya. Wajah tua yang penuh keriput, mata yang basah menahan tangis, dan karung rongsokan yang berhamburan di jalan.
Arman langsung mengibaskan pikirannya setiap kali bayangan itu muncul. Ah, hanya hal sepele, gumamnya dalam hati. Ia membalikkan badan, mencoba memejamkan mata kembali. Namun anehnya, semakin ia berusaha melupakan, bayangan itu justru datang lagi, meski hanya sesaat. Bukan bayangan yang menakutkan, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbagai cara. Menyalakan televisi sebentar, minum air, bahkan keluar rumah untuk menghirup udara malam. Namun, kegelisahan itu tetap tinggal, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk pelan di dalam hatinya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, kehidupan Bahranti berjalan seperti biasa. Pagi hari, ia tetap bangun sebelum matahari terbit. Dengan tubuh yang sudah renta, ia menyiapkan diri untuk kembali menyusuri jalan. Karung kusam itu kembali ia bawa di pundaknya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memunguti botol-botol plastik yang dibuang orang. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas, lalu melanjutkan langkahnya dengan sabar. Tidak ada perubahan besar dalam hidupnya. Rubahnya masih sama, pekerjaannya masih sama, penghasilannya pun tidak banyak berubah. Namun ada satu hal yang berbeda. Hatinya terasa lebih ringan. Sejak malam ia bersujud dan menyerahkan semua luka itu kepada Allah, Bahranti tidak lagi memikirkan kejadian yang menimpanya dengan kemarahan. Ia tidak menunggu balasan. Ia tidak berharap melihat orang yang menyakitinya jatuh. Ia hanya menjalani hari dengan sabar. Baginya, apa yang sudah ia serahkan kepada Allah tidak perlu lagi ia bawa dalam pikirannya. Dan sementara Bahranti menemukan ketenangan dalam kesederhanaannya, Arman justru semakin tenggelam dalam kegelisahan yang tidak mampu ia jelaskan. Beberapa minggu berlalu sejak laporan itu pertama kali muncul. Pada awalnya, Arman menganggap semuanya akan mereda dengan sendirinya. Ia percaya, pangkat, pengalaman, dan reputasinya selama ini cukup untuk membuat semua tuduhan itu menghilang. Namun suatu pagi, sebuah surat resmi tiba di meja kerjanya. Amplopnya sederhana, namun stempel di bagian atas membuat suasana terasa berbeda. Arman membukanya dengan tenang, meski ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. Matanya membaca setiap baris kalimat di dalam surat itu. Isinya singkat, tetapi cukup jelas. Untuk sementara waktu, sebagian wewenangnya ditarik sampai proses pemeriksaan selesai. Arman terdiam. Tangannya yang memegang surat itu sedikit bergetar. Ia mencoba membaca ulang kalimat-kalimat itu, seolah berharap ada kesalahan di dalamnya. Namun tulisan itu tetap sama, tidak berubah. Untuk pertama kalinya sejak lama, Arman merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Perasaan kecil. Bukan karena pangkatnya langsung hilang, bukan pula karena ia langsung dihukum, tetapi karena sesuatu yang dulu terasa kokoh, kini mulai goyah. Ia menaruh surat itu di meja dengan pelan. Di luar ruangan, aktivitas kantor tetap berjalan seperti biasa. Suara langkah kaki, percakapan ringan, dan dering telepon terdengar seperti hari-hari lainnya. Namun bagi Arman, semuanya terasa berbeda. Ia mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap berjalan tegak melewati lorong kantor, tetap memberi perintah di lapangan, dan tetap berbicara dengan nada tegas seperti sebelumnya. Namun ia mulai merasakan perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Tatapan orang-orang mulai berubah. Dulu banyak orang menyingkir ketika ia lewat. Beberapa menunduk dengan rasa takut. Sebagian lagi memberi jalan dengan cepat. Kini hal itu tidak lagi terjadi. Di luar kantor, orang-orang tidak lagi tergesa menyingkir dari jalannya. Sebagian bahkan berani menatapnya langsung tanpa rasa gentar. Tatapan itu bukan lagi penuh rasa takut, melainkan penuh rasa ingin tahu. Bahkan kadang disertai bisik-bisik pelan. Arman pura-pura tidak memperhatikan. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Kehormatan yang dulu ia banggakan perlahan mulai memudar.
Tidak hilang sekaligus, tidak runtuh dalam satu hari, tetapi seperti bangunan tua yang retak sedikit demi sedikit, kewibawaan yang ia bangun selama ini mulai runtuh perlahan tanpa suara. Suatu pagi, langit tampak gelap sejak awal hari. Awan tebal menggantung rendah, dan tak lama kemudian, hujan turun deras membasahi kota. Air mengalir di jalanan, memantul dari atap-atap bangunan dan trotoar yang basah. Di tengah suasana yang dingin itu, Arman melangkah masuk ke kantor dengan perasaan yang tidak biasa. Beberapa orang yang berpapasan dengannya hanya memberi anggukan singkat. Tidak ada lagi sapaan hangat seperti dulu. Tidak ada lagi senyum hormat yang dulu sering ia terima. Tak lama setelah ia duduk di meja kerjanya, seorang staf datang menghampiri. "Ada panggilan dari ruang pemeriksaan internal," katanya singkat. Kalimat itu membuat dada Arman terasa sedikit sesak. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Langkahnya masih terlihat mantap, namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Ketika pintu ruangan itu tertutup, suasana di dalam terasa dingin dan sunyi. Di hadapannya duduk beberapa orang yang bertugas melakukan pemeriksaan. Tidak ada nada marah, tidak ada bentakan, hanya wajah-wajah serius yang siap mendengar jawabannya. Pertanyaan demi pertanyaan mulang diajukan, tentang laporan dari warga, tentang sikapnya saat menjalankan tugas di lapangan, tentang cara ia memperlakukan masyarakat kecil, dan akhirnya tentang kejadian dengan seorang nenek pemulung di jalan pada siang yang panas beberapa minggu lalu. Arman mencoba menjawab semuanya. Suaranya masih terdengar tegas, namun tidak lagi sekuat biasanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban. Namun semakin banyak pertanyaan datang, semakin ia merasa jawabannya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Waktu terasa berjalan lambat di ruangan itu. Hingga akhirnya salah satu petugas membuka sebuah map dan membaca keputusan sementara yang telah disepakati. Kalimatnya singkat, namun dampaknya begitu besar. Untuk sementara waktu, Arman diminta melepas seragam dan jabatannya sampai proses pemeriksaan selesai. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Arman terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Seragam yang selama ini ia kenakan dengan penuh kebanggaan, kini harus ia lepaskan. Bukan karena ia pensiun, bukan pula karena masa tugasnya selesai, melainkan karena kepercayaan terhadapnya sedang dipertanyakan. Hari itu, Arman keluar dari kantor dengan langkah yang jauh lebih pelan dari biasanya. Tidak ada lagi pangkat yang terpasang di dadanya. Tidak ada lagi tatapan hormat dari orang-orang di sekitarnya. Seragam yang dulu membuatnya merasa tinggi, kini tidak lagi melekat di tubuhnya. Hujan di luar masih turun deras ketika ia berjalan menuju mobilnya. Air hujan membasahi jalanan, namun ia hampir tidak merasakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan sesuatu yang sangat asing baginya. Perasaan hampa. Seolah semua yang selama ini ia banggakan tiba-tiba menghilang. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa tidak memiliki apa-apa. Sore hari, hujan masih turun dengan perlahan. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa dingin menyelimuti kota. Air hujan membasahi jalanan, mengalir di sela-sela trotoar, dan membuat suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Di dalam mobilnya, Arman mengemudi tanpa arah yang jelas. Tangannya memegang setir, namun pikirannya melayang ke banyak hal yang tidak mampu ia hentikan. Jalanan yang biasanya ia lewati dengan penuh percaya diri, kini terasa asing. Ia tidak sedang menuju kantor. Ia juga tidak pulang ke rumah. Ia hanya mengemudi, seolah ingin melarikan diri dari pikirannya sendiri. Mobil itu akhirnya melambat ketika melewati sebuah sudut jalan yang tampak familiar. Hujan yang masih turun membuat pandangannya sedikit kabur. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah sosok di tepi jalan.
Seorang nenek berjalan pelan. Tubuhnya kurus dan punggungnya membungkuk. Di pundaknya tergantung karung kusam yang terlihat berat. Langkahnya tertatih, namun tetap maju dengan sabar. Arman mengenali sosok itu dalam sekejap. Itu Mbah Ranti, nenek yang pernah ia bentak. Nenek yang pernah ia tendang karung rongsokannya di jalan. Mobil Arman berhenti perlahan di pinggir jalan. Mesin masih menyala, namun ia tidak bergerak. Ia hanya duduk diam di balik kaca mobil yang basah oleh hujan. Dari dalam mobil itu, ia melihat Mbah Ranti berjalan melewati genangan air. Karung di pundaknya masih sama seperti dulu, namun wajahnya terlihat lebih tenang dari yang ia bayangkan. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kebencian. Hanya kelelahan dan kesabaran yang dalam. Arman menunduk pelan. Dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan. Ia ingin membuka pintu mobil. Ia ingin turun dan mengatakan sesuatu. Namun tubuhnya tidak bergerak. Ada rasa malu yang menahan langkahnya. Rasa kecil yang membuatnya sadar bahwa selama ini ia berdiri terlalu tinggi di atas kesombongannya sendiri. Hujan terus turun, membasahi jalan yang dilalui Mbah Ranti. Sementara itu, Arman tetap duduk di dalam mobil, menatap sosok yang semakin menjauh di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang ada hanyalah rasa kecil yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Rasa yang membuka pintu bagi sebuah penyesalan. Dari kejauhan, sosok Mbah Ranti akhirnya menghilang di tikungan jalan. Dan Arman masih duduk diam. Malam perlahan turun, membawa kesunyian yang panjang. Hikmah dari kisah ini sederhana namun dalam. Kesombongan tidak pernah benar-benar mengangkat derajat manusia. Ia hanya menunda kejatuhan. Dan doa orang yang terzolimi, meskipun lirih dan tanpa suara, tidak pernah sia-sia.